Buni Yani memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Buni Yani diperiksa sebagai terlapor atas kasus pengunggahan video Ahok terkait penodaan agama. Buni Yani bersama tim kuasa hukum menilai pemeriksaan ini tidak layak dilanjutkan, apalagi kalau sampai dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Untuk itu mereka menyiapkan sejumlah bukti dan saksi, seperti bukti akun lainnya yang telah lebih dulu mengunggah video 30 menit tersebut ke media sosial. Sementara saksi yang dibawa adalah saksi ahli pidana, ahli IT, ahli bahasa. Buni Yani dilaporkan ke polisi oleh kelompok relawan pendukung Ahok, komunitas muda Ahok Jarot. Buni dianggap sengaja mengedit rekaman video Ahok tentang petikan ayat Al-Quran yang diartikan penghinaan terhadap Islam. Dan untuk perkembangan terkini dari Barreskrim Polri dan juga di Polda Metro Jaya, kita tergabung dengan Aziza Hanum di Barreskrim Polri dan juga ada Desi Aritonang di Polda Metro Jaya. Kita ke Hanum terlebih dahulu. Hanum, tadi proses pemeriksaan Habib Rizik sudah berlangsung sejak pagi dan sudah selesai pada pukul 13.30. Lalu apa saja yang diberikan materi-materi pemeriksaan maupun statement apa yang dilontarkan oleh Habib Rizik pasca menjalani pemeriksaan? Baik Yuda, benar sekali tadi pemeriksaan Rizik Syihab selaku saksi ahli agama yang diajukan oleh DPP Front Pembela Islam DKI selaku pelapor yakni Muhsin Alatas berjalan selama kurang lebih 3 jam. Tadi begitu kami rekan-rekan pers menanyakan mengenai poin-poin apa saja yang ditanyakan oleh para penyidik di pemeriksaan di dalam, tadi Rizik menyebutkan bahwa dia melaporkan semua yang disebutkan hampir sama persis seperti BAP yang sudah di BAP sebelumnya, yakni digelar perkara terbuka terbatas pada pekan lalu. Namun dia menambahkan beberapa bukti-bukti yang sebelumnya belum ada, yakni seperti bukti dari dokumen berupa buku yang dibuat oleh tim Ahok yang berjudul Merubah Indonesia. Lalu juga ada beberapa bukti wawancara dan juga pidato-pidato Ahok di berbagai tempat yang juga menurut Rizik menyebutkan menyinggung isi Al-Quran, kitab suci umat Islam. Dan yang perlu diketahui memang Yuda, bahwa pemeriksaan ini akan terus berlanjut begitu. Dan memang saat ini di Barreskrim Polri sudah sepi, tapi tadi kami baru saja menerima informasi bahwa pada pukul 15.30 nanti akan ada laporan susulan dari organisasi pemuda Muhammadiyah yang diwakili oleh sekretarisnya yakni Pedri Kasman, yang juga akan melakukan pelaporan terkait dengan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Dan sampai saat ini memang sudah pukul 2:30, berarti 1 jam ke depan rombongan tersebut akan datang dan melakukan pelaporannya di Barreskrim. Yuda. Ya, terima kasih Aziza Hanum untuk informasi Anda. Lalu kita ke Polda, udah ada Desi Aritonang. Desi, bagaimana dengan proses pemeriksaan Buniani hingga sore hari ini? Apakah sudah berlangsung? Kemudian ada Ahmad Dhani, Munarwan yang dijadwalkan juga akan diperiksa hari ini. Apakah mereka sudah tiba pada sore hari ini? Ya baik Yuda, memang kasus penistaan agama atau penodaan agama yang menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memang terus bergulir dan sangat menyita perhatian masyarakat. Dan tak hanya itu, sejumlah pemeriksaan juga terus bergulir mulai dari Mabes Polri hingga Barreskrim dan di Polda Metro Jaya. Semua saksi dipanggil, semua kasus juga terus bergulir di sini, mulai dari penghadangan kampanye dari pasangan paslon 1 yaitu Ahok Jarot, dan juga sampai masih mempersiapkan diri dari pihak pengamanan untuk mengantisipasi demo yang akan terjadi baik pada tanggal 25 November besok maupun 2 Desember nantinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya di Polda Metro Jaya. Halo Pak Awi. Boleh diceritain Pak, untuk persiapan demo ya Pak ya, yang mungkin kita nggak tahu akan terjadi atau masih simpang siur Pak. Apa persiapan yang sudah disiapkan dari Polda? Oke, terima kasih Mbak. Untuk kesiapan memang kita terus melakukan persiapan terkait dengan rencana demo-demo ya. Karena memang ada informasi tanggal 25 ini, kemudian ada juga informasi tanggal 2 Desember. Yang pertama yang jelas kita secara preemptif kita menyebarkan leaflet-leaflet melalui helikopter. Kemarin ada 50.000 lebih kita sebarkan. Kemudian mulai hari ini juga Bapak Kapolda sudah memerintahkan kepada Babin Kamtibmas bersama-sama dengan Babinsa untuk menyebarkan maklumat yang disiapkan oleh yang ditandatangani Bapak Kapolda terkait dengan himbauan-himbauan, pemberitaan-pemberitahuan bahwasannya masyarakat
kalau dalam melaksanakan demo agar tertib, agar tidak melanggar aturan, tidak boleh membawa saja, memberitahukan kepada kepolisian, tidak melakukan tindak pidana, dan tidak boleh melakukan makar. Itu salah satu sebenarnya ya namanya juga maklumat ya, mengumumkan aja, memberitahukan kembali pada masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat juga terjebak, masyarakat juga nanti ikut-ikutan, nanti tahu-tahu malah nanti ikut kepada perbuatan-perbuatan yang tidak kita benarkan sesuai undang-undang. Oke, dari persiapannya sendiri Pak, tadi Bapak menyebutkan ada tactical floor game tadi kepada awak media dan juga berapa titik yang diamankan oleh berapa personil Pak nantinya? Ya, memang terkait dengan kesiapan personil, memang hari ini juga kita lakukan gelar TFG, Tactical Floor Game, yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda. Di sana ada Bapak Wakapolda, kemudian ada Bapak Karoop, bahkan diawasi langsung oleh Asop Kapolri ya, di gedung DPR MPR, karena memang rencana tanggal 25 ini ada rencana demo di sana. Namun juga ini juga kesiapan juga kepada demo yang tanggal 2 Desember nanti. Di sana ada Danton ke atas, komandan-komandan pasukan, sampai dengan level Kapolres. Kita laksanakan tactical floor game ini ya, membagi tugas, taktik-taktik apa saja yang akan kita hadapi nanti saat-saat demo nanti. Siapa berbuat apa, di sana kita jabarkan. Oke. Dari personil sendiri ada berapa Pak? Personil sementara ini kurang lebih update-nya 27.000 personil. Itu bertambah tadi Pak? Ya, yang dari 4 November kemarin kan kita sekitar 21 ya. Kemarin update terakhir dari Bapak Kapolda sekitar 27-an ribu. Oke. Untuk pemeriksaan selanjutnya Pak, misalnya tadi kan kita tahu besok ada Ahmad Dhani juga, kemudian hari ini ada Buniani juga, boleh kita tahu Pak update-nya seperti apa? Ya karena memang ini kasus kan bergulir ya, tadi seperti Mbak sampaikan, terkait dengan kasus Buniani juga yang bersangkutan juga sebagai terlapor, yang bersangkutan juga sebagai pelapor. Sebagai pelapor yang bersangkutan sudah 1 bulan yang lalu dipanggil, baru kemarin hari Jumat yang lalu baru diperiksa. Kemudian hari ini yang bersangkutan sebagai terlapor diperiksa walaupun statusnya masih sebagai saksi. Memang terkait dengan rangkaian proses penyidikan ini kan penyidik sudah memanggil beberapa saksi, ada 3, kemudian ada juga saksi ahli sosiologi, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE juga sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan hari ini untuk terlapor sendiri kita lakukan pemeriksaan, tentunya nanti akan mengerucut untuk konstruksi hukumnya kepada gelar perkara. Gelar perkara nanti apa ada cukup bukti terkait dengan persangkaan terhadap Buniani ini, apa cukup bukti, minimal 2 alat bukti yang cukup apa terpenuhi. Kalau memang ya cukup bukti, tentunya juga kita akan tingkatkan proses penyidikannya dan penetapan saksi mungkin bisa juga nanti akan meningkat begitu. Baik, tadi besok juga rencananya akan ada pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani ya Pak ya, calon Wakil Bupati Bekasi, dan dijadwalkan pada pagi hari esok memanggil 8 saksi. Ya baik, demikian Yuda, kembali ke studio. Ya, terima kasih Desi Aretonang untuk informasi Anda.